teman-teman, kembali lagi sama saya Marsha Suswana. Saya akan menjelaskan materi bab 15 MICS. Di video kali ini saya akan membahas bab terakhir teman-teman pada Microtik Server Network Association, yang mana di sini kita akan membahas MISC. Nah, di pembahasan kali ini itu ada dua pembahasan tambahan dari Microtik MTCNA. Yang pertama nantinya kita akan membahas mengenai tools. Yang kemudian yang kedua ada support RIF contacting support. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tools. Nah, oke teman-teman, di sini ada tools router OS, yang mana dia itu menyediakan berbagai utilitas yang membantu mengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Nah, kalian bisa lihat di gambar tools yang berada di sebelah kanan ini, yang mana ini juga pernah kita gunakan di video-video sebelumnya. Jadi ada beberapa yang sudah kita gunakan, antara lain yaitu ada Romon dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan di bagian Winbox-nya. Teman-teman lihat pada menu tools. Nah, ketika kita klik di sini ada banyak sekali teman-teman. Ada grabbing, Mac server, kemudian ada profil Romon. Ini kan Romon yang sering kita gunakan ya teman-teman. Kemudian ada Tradot yang mana sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, nanti saya akan membahas mengenai torch dan juga grabbing. Kita akan bahas sedikit mengenai fitur atau tools dari Tor, yang mana Tor sendiri itu digunakan untuk memantau traffic teman-teman dari sebuah paket dengan melalui interface, yang mana Torch ini dia real time monitoring tool teman-teman, dan juga teman-teman Torch ini juga dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol seperti IP sumber atau alamat tujuan seperti IP versi 4, IP versi 6, IP dan juga portnya. Kemudian untuk yang kedua itu ada fitur yang namanya tools, yaitu selanjutnya ada grabs atau grafis, yang mana tools ini dia digunakan untuk memonitoring traffic yang melalui interface dalam waktu tertentu teman-teman, yang mana untuk traffic rata-rata itu diambil tiap interval 5 menit sekali, dan dia juga dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori dan juga DIS teman-teman. Jadi grafik itu dia itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface teman-teman dalam waktu tertentu. Nah, biasanya untuk intervalnya itu 5 menit sekali, dan kelebihannya juga grafik ini dia dapat digunakan untuk memantau penggunaan CPU, memori dan juga DIS ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai support RIF dan juga contacting. Support RIF yang mana dia itu digunakan untuk auto support RIF itu dia akan secara otomatis apabila terjadi kerusakan pada perangkat keras, dan juga untuk support RIF ini dia dimanage oleh proses WD. Lalu sebelum mengirim ke Microtik, connect file output support dapat dilihat di Microtik Chrome atau akun. Jadi teman-teman, support RIF itu dia bisa digunakan ketika ada atau terjadi trouble, dan kita itu ingin menginfokan trouble tersebut ke dalam Microtik resminya agar nantinya dilakukan support dari masalah atau problem tersebut. Jadi fungsinya itu untuk membackup seluruh config teman-teman. Jadi nantinya seluruh config itu akan di backup dalam bentuk biner. Nah, kemudian dari backupan tersebut dapat di-download oleh laptop kita, dan kemudian dari file tersebut atau dari file banner tersebut dapat kita upload ke Microtik resminya, sehingga nantinya ketika kita sudah mengupload untuk file binernya, nantinya pihak Microtik support itu dia bisa bantu mengatasi problem atau trouble yang dialami. Nah, kemudian di sini ada contacting supportnya teman-teman, atau cara atau langkah-langkah untuk kalian menghubungi Microtik supportnya. Nah, yang pertama di sini sebelum mengontak support Microtik.com, cek request pada router ya teman-teman. Jadi kalian cek masalah apa sih yang terjadi pada routernya, kemudian disarankan untuk memberikan note pada setiap support yang kita report. Nah, kalian berikan alasannya pada setiap masalah yang kita laporkan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim Microtik. Misalkan kalian masalahnya itu di sini, nah jadi kalian itu harus jelaskan yang
sini secara sedetail mungkin teman-teman agar tim dari mikrotiknya itu paham dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, ada sertakan diagram jaringan Anda. Kemudian ketika kalian ingin melihat info secara lengkapnya, kalian bisa lihat di link berikutnya ya teman-teman, yaitu https://mikrotik.com support. Oke, seperti itu saja penjelasan bab 15 dari saya. Terima kasih.